Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 14 Februari 2022. Berbahagialah dalam pencobaan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari surat Yakobus 1 ayat 1 sampai dengan 11 dan Injil Markus 8 ayat 11 sampai dengan 13. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita semua pasti merindukan hidup dalam kebahagiaan, kehidupan yang menyenangkan dan penuh dengan sukacita. Melalui suratnya Yakobus menulis, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Yakobus 1 ayat 2. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, tidak kita pungkiri saudara, dalam menjalani hidup ini kita selalu melalui kerikil-kerikil yang tajam. Begitu banyak rintangan, segala pencobaan pasti kita lalui saudara. Tetapi dikatakan Yakobus, hadapi pencobaan itu dan anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan. Bagaimana mungkin pencobaan yang mungkin menyedihkan, menyakitkan, dapat kita anggap sebagai suatu kebahagiaan di dalam hidup ini? Dijelaskan oleh Yakobus, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Yakobus 1 ayat 3. Ketahuilah saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, semua pencobaan yang kita alami merupakan suatu ujian terhadap iman kita. Suatu ujian yang menghasilkan ketekunan saudara. Ketekunan yang dahsyat, baik bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain. Dinasihati pula oleh Yakobus saudara-saudara pada hari ini. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Yakobus 1 ayat 4. Kita diminta saudara-saudara untuk jangan lari dari kenyataan di dalam menghadapi semua rintangan pencobaan ini. Pencobaan yang kita hadapi ini saudara-saudara merupakan suatu ujian iman kita. Suatu pembelajaran yang sangat elok dari nasihat Rasul Paulus. Bahwa suatu ketekunan akan menghasilkan buah. Bahwa buah yang matang dari ketekunan kita membuat kita menjadi sempurna dan utuh. Dan kita tidak akan kekurangan apapun. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Jika kita tekun memuji dan memuliakan namanya, maka kasih setia dan kasih karunia-Nya kepada kita semakin melimpah-limpah saudara. Bertekun dalam pencobaan tak saja dapat begitu saja terjadi kalau tak ada reaksi dari dalam diri kita saudara. Yakobus mengajarkan kepada kita untuk melakukannya dengan latihan-latihan rohani yang penuh. Setiap hari, setiap saat. Bagaimana caranya? Kita harus memintanya saudara di dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Yakobus 1 ayat 6. Apabila kita berdoa dan memohon hikmat Allah, lakukanlah dalam iman kepadanya. Berdoa dan mohonlah dengan setulus hati dan segenap jiwa. Kita jangan bimbang. Jika kita bimbang, itu sama seperti gelombang laut yang tidak tentu arahnya saudara. Apabila seseorang berdoa dengan bimbang saudara, maka ia akan terbawa arus yang tidak
tentu arahnya. Jika kita ragu-ragu, maka kita tidak bisa berdoa dengan tenang dan kusuk. Apabila hati kita, perasaan dan pikiran kita tidak tenang, maka tidak bisa berdoa dengan baik. Jika hati, perasaan dan pikiran kita terombang-ambing, saudara, maka kita sia-sia berdoa. Sebab jika kita mendua hati, maka kita tidak menemukan ketenangan di dalam hidup kita. Demikianlah seperti ditulis dalam surat Yakobus. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Yakobus 1 ayat 8. Saudara-saudara yang terkasih, renungan hari ini saudara mau menyampaikan kepada kita bahwa pencobaan di dalam kehidupan itu pasti ada. Kita harus menghadapi pencobaan itu. Untuk dapat melewati dengan penuh kebahagiaan, maka kita perlu berlatih secara rohani. Mintalah dengan penuh iman, jangan bimbang. Percayalah bahwa Dia, Yesus Kristus Tuhan kita, selalu berserta kita. Imanilah bahwa di dalam namanya kita akan tetap bahagia meskipun menghadapi berbagai pencobaan. Imanilah Dia yang bertata di sorga berkuasa melimpahkan kepada kita kehidupan yang bahagia pada waktunya. Damai dan kasih Yesus selalu mengalir dalam kehidupan kita bersama Roh Kudus yang membimbing dan memimpin kita dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.